Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Butika di sini sendirian, gak ada kalian, sepi banget rasanya. Ya, untuk 14 hari ke depan, seperti yang tadi Butika bilang, kita harus berjauhan terlebih dahulu untuk mencegah penularan virus yang sedang marak, yaitu COVID-19. Ya, sedih sih sebenarnya ya. Tapi ini semua demi kebaikan kalian. Ingat, harus tetap berada di dalam rumah. Ya, karena kalau kalian nantinya keluar, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan kita nggak tahu bagaimana lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, karena virus ini sangat cepat sekali menyebar. Tapi nggak boleh takut. Ya, karena yang namanya kematian itu hanya ada di tangan Allah, bukan di tangan virus. Kalaupun misalnya ada yang meninggal karena virus, yaitu karena mungkin memang sudah takdir dari Allah. Jadi kita nggak boleh takut, ya. Dan yang perlu kalian harus ketahui adalah tetap makan makanan bergizi dan perbanyak vitamin C serta vitamin E, karena itu akan meningkatkan kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kalian. Virus ini gak akan lama kok, cuma bertahan 14 hari sampai kita bisa melawan dia di dalam tubuh kita. Ya, jadi makan sayur, jangan sampai gak makan sayur. Makan buah-buahan juga, banyakin makan vitamin. Oke, kita akan bahas ya. Di sini ada kenampakan alam. Kenampakan alam terhadap mata pencaharian orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, kenampakan alamnya yang pertama adalah daerah pantai, yang kedua daerah aliran sungai, yang ketiga daerah dataran rendah, dan yang keempat itu adalah daerah dataran tinggi. Kita bahas tentang daerah pantai. Oke, daerah pantai itu biasanya masyarakat yang ada di sana bekerjanya sebagai yang pertama nelayan, yang kedua sebagai pembudidaya ikan di tambak, yang ketiga sebagai penyelam atau dia mengambil mutiara serta membudidayakan rumput laut dan kerang yang ada di kerang mutiara. Oke. Yang keempat dia berprofesi sebagai petani garam. Nah, itu daerah pantai. Kalau daerah sungai, biasanya penduduk yang ada di daerah sungai itu memanfaatkannya sebagai sarana transportasi, ya, lalu atau sebagai sarana transportasi di sini itu sebagai penyeberangan, atau yang dari pedalaman itu dia pengen ke kota, biasanya lewatnya sungai. Oke, atau dia juga berprofesi dimanfaatkan juga sebagai tempat jual beli atau pasar. Itu ada di Pasar Terapung yang ada di Sungai Martapura atau Kalimantan Selatan. Ya. Lalu di daerah aliran sungai, masyarakat juga memanfaatkannya sebagai mereka juga bekerja sebagai nelayan dan membudidayakan ikan. Ya. Lalu di sini ada daerah dataran rendah. Yang pertama kita bahas daerah pedesaan. Ya, pedesaan biasanya orang yang tinggal di desa bekerja sebagai petani palawija. Ya, karena kalau di daerah dataran rendah iklimnya tropis. Ya, lamanya penyinaran sinar matahari, curah hujan yang tinggi dan tanah yang subur. Itu sangat dimanfaatkan. Ya, jadi kalau di daerah pedesaan itu dia mereka itu berprofesi sebagai petani. Ya, lalu ada daerah perkotaan. Daerah perkotaan itu banyak sekali suku bangsa di sana. Ada agama, suku bangsa agama yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, dan golongan yang berbeda. Ya, mereka di kota itu mengandalkan alam, tidak mengandalkan alam. Ya, mereka mengandalkan keterampilan dan keahlian. Berprofesinya sebagai apa? Ada yang sebagai guru, karyawan, dan pedagang. Ya, jadi macam-macam nih profesi yang ada di perkotaan. Oke, lalu yang daerah pedalaman itu ada di suku Asmat. Contoh ya, contoh daerah pedalaman itu di suku Asmat. Suku Asmat itu dia berprofesi sebagai pengrajin atau pengukir kayu. Ya, ukiran suku
ukiran suku Asmat itu sudah terkenal di mancanegara. Oke, sampai sini. Lalu kita akan bahas yang ketiga, yaitu daerah dataran tinggi. Kalau daerah dataran tinggi itu subur, ya, dingin udaranya. Dia cocok untuk pertanian dan perkebunan, terutama teh. Ya, biasanya kalau yang tinggal di sana itu mereka menjadi petani buah-buahan, sayuran, kopi, teh, dan kina. Ya, ada yang dikonsumsi sendiri, ada juga yang dijual. Oke, mungkin itu aja yang dari Ibu. Nah, masyarakat di sana juga itu bekerjanya sebagai bidang jasa. Misalnya, ada yang sebagai pelayan hotel atau ada yang sebagai pelayan restoran. Ya, mungkin sampai sini aja untuk pembahasan daerah dataran tinggi, dataran rendah, daerah sungai, daerah pantai. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.